atau 8 jam atau 8 jam kerja dalam sehari sama 40 jam dalam seminggu. Nah, jadi dalam seminggu, dalam 5 hari. Ya, jadi ada yang maksudnya dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Tapi kalau Senin sampai Sabtu itu 7 jam kerja, Senin sampai Jumat itu 8 jam kerja. Terus yang kedua itu peran asosiasi perdagangan. Membuat kode etik khusus untuk industri mereka bisa memberikan tekanan moral kepada anggotanya agar menghindari praktik yang merugikan. Namun efektifnya kurang karena terbatasnya tujuan dan asosiasi adalah melindungi kepentingan anggotanya. Dan untuk peran yang ketiga itu peran dari bisnis kalian sendiri. Nah, ini social responsibility atau tanggung jawab sosial merupakan pengakuan bahwa aktivitas bisnis memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Contoh-contohnya itu ya ini pedulian terhadap aqua itu fokus pada pelestarian air dan ulang plastik dan memberdayakan masyarakat melalui 3 pilar: peduli air, peduli sampah, dan peduli masyarakat dalam bidang produk konsumsi ya ini air. Terus yang kedua Bank BRI jasa dan program di mana program beasiswa BRI Peduli yang ditujukan untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Dan mungkin yang ketiga kalian tahu ya seperti itu membagikan sepatu secara rutin di sekolah siswa-siswi yang kurang mampu itu tepatnya tuh di Solo, Jawa Tengah. Jadi ketika kalian membangun usaha gak sekedar membuat peraturan untuk karyawan, tapi kalian juga peduli terhadap sosial kalian atau masyarakat. Gitu. Kalian bikin program peduli itu salah satu bentuk dari sosial responsibility atau tanggung jawab. Terus ini adalah evolusi of social responsibility, bisnis tanggung jawab. Di awal abad 20 di mana perusahaan beroperasi dengan sedikit regulasi dan fokus utama pada keuntungan. Hingga periode pasca depresi besar 1999 ketika intervensi pemerintah meningkat untuk melindungi pekerja dan konsumen. Saat ini konsep tanggung jawab sosial telah berkembang jauh. Jadi untuk perusahaan modern tidak untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang, tapi keselamatan kerja, kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai integral dari strategi bisnis kalian atau mereka. Terus ini to view our responsibility menengah. Regulasi pemerintah dan kesadaran publik merupakan kekuatan eksternal yang telah meningkat tanggung jawab sosial bisnis, Namun karena keputusan bisnis dibuat di dalam perusahaan, tanggung jawab sosial dapat dikelompokkan menjadi 2 model utama yang bertolak belakang. Contoh 2 modelnya ini. Contoh yang pertama itu ekonomi, mana itu berfokus pada tanggung jawab utama perusahaan menghasilkan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, mencari laba yang wajar selama perusahaan beroperasi sesuai hukum dan membayar pajak. Tanggung jawab sosialnya dianggap telah selesai. Ini model ekonominya. Dan untuk model sosialnya itu ini tipe yang sosial ekonomi. Model tanggung jawab perusahaan meluaskan ke pemangku kepentingan karyawan, pelanggan dan lingkungan. Jadi laba tetap penting, tetapi dampak sosial juga harus dipertimbangkan. Terus yang keduanya itu tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah topik yang diperdebatkan. Ada 2 pandangan utama. Satu mendukung secara penuh atau sementara yang lain lebih skeptis atau ragu-ragu lah, kurang percaya. Terus jadi gue itu ada argumen pendukung pro. Jadi argumen pendukung pro adalah bisnis adalah bagian dari masyarakat, memiliki sumber daya untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, dapat menciptakan stabilitas jangka panjang, serta mencegah intervensi pemerintah yang lebih ketat. 2 argumen penentang kontra. Argumen penentang kontra ini berfokus pada kewajiban utama perusahaan terhadap saham, prioritas penggunaan sumber daya untuk laba, dan pandangan bahwa masalah sosial seharusnya ditangani oleh pemerintah. Di sebagian perusahaan tidak lagi mengikuti 2 model ini, tapi lebih memilih ke ambil jalan tengahnya, netral gitu, tidak mengikuti argumen maupun kontra. Jadi berjalan yang tuntutan dari masyarakat juga. Untuk yang ke-7 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alwa. Ya, stop dulu. Saya review dulu sebentar.
Izin share PPT-nya Pak. Oh, oke, silakan. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok mengenai etika bisnis. Kalau kita bicara mengenai etika dalam kehidupan manusia, etika itu sangat diperlukan. Karena dengan adanya etika mampu menciptakan keselarasan terhadap manusia. Dengan adanya etika maka menjaga bagaimana nilai lingkungan sosial itu bisa terbentuk dengan baik. Sehingga di dalam suatu lingkungan antara manusia satu dengan manusia yang lain bisa bersosialisasi dengan baik. Untuk itulah maka etika diperlukan. Dengan adanya etika maka manusia akan menjaga nilai perilakunya secara tepat dan benar berdasarkan dari prinsip-prinsip nilai etika. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya etios. Nah, etios ini boleh dikatakan berarti watak atau karakteristik. Namun seiring dengan perkembangan zaman atau peningkatan nilai peradaban manusia, etika bukan hanya membicarakan atau menguraikan mengenai watak dan karakteristik, tetapi menjadi ilmu yang mempelajari bagaimana menjelaskan mengenai baik dan benar, buruk atau tidak buruk, buruk dan baik, lalu salah dan benar, lalu baik dan tidak baik. Nah, itu semua di dalam ranah etika. Nah, etika ini nantinya akan menjadi sebuah nilai yang dinamakan norma. Nah, norma ini apa? Tentu kalau kita bicara norma berarti ketentuan, aturan yang mengikat dalam kehidupan manusia ketika manusia itu bekerja sama, berinteraksi, dan bersosialisasi dalam suatu lingkungan. Nah, norma ini sifatnya ada dua, yaitu norma yang sifatnya tertulis dan sifatnya tidak tertulis. Nah, tertulis ini apa? Memiliki sanksi yang tegas, mengikat, dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Nah, biasanya norma tertulis itu apa? Dituangkan ke dalam bentuk hukum yang dibuat oleh apa? Pemerintah atau suatu negara yang diberikan kewenangan. Misalnya di negara kita tertulis ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kehidupan manusia seperti kalau hukum pidana yang mengatur bagaimana manusia itu tidak merugikan hak orang lain seperti melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, hukum perdata itu yang menjelaskan mengenai bagaimana menyangkut atau menjelaskan mengenai hubungan dalam bisnis atau perdagangan. Lalu ada hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis ini apa? Yaitu hukum yang ada di dalam suatu masyarakat yang sifatnya tidak tertulis, tapi diyakini, dipercaya sebagai sebuah pedoman dan prinsip yang mengatur dalam kehidupan manusia. Nah, tentu ada sanksinya, tapi sanksinya tidak setegas dari hukum tertulis. Nah, seperti apa? Misalnya seseorang yang melanggar norma sopan santun, norma susila, pasti akan dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi apa? Seperti misalnya dicemooh, seperti itu anak siapa sih? Kok ngomongnya kasar? Nggak pernah apa di rumahnya? Atau orang tuanya bagaimana sih? Nah, ini ya sanksi daripada norma sosial atau norma sopan santun, atau bisa dikucilkan di dalam suatu masyarakat. Nah, norma tidak tertulis atau bersifat lisan itu apa saja contohnya? Seperti norma norma sopan santun yaitu mengatur di dalam kehidupan manusia bagaimana berkelakuan yang baik. Seperti misalnya contoh, kita bertamu ke orang lain ketika kita disuguhkan misalnya minuman, makanan. Nah, bagaimana kita berlaku yang baik? Apakah kita berlaku, Bu, makanannya kurang enak, ada lagi yang lebih enak, masih cuma biskuit doang? Nah, bagaimana kita berperilaku ketika misalnya norma sopan santun itu berperan di dalam masyarakat, seperti misalnya contoh pada saat kita bertamu dengan orang lain atau pergi ke misalnya kunjungan ke teman, saudara dan lain sebagainya.
Nah, norma sopan santun misalnya contoh akan mengatur bagaimana kita berpakaian secara baik dan benar. Misalnya dalam pertemuan forum resmi, Anda diundang dalam seminar, apakah berpakaian dengan misalnya sangat seksi, pakai bikini? Nah, pasti akan dilihat dari norma sopan santun seperti cara berpakaian. Nah, norma sopan santun juga mengatur bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih muda, atau sebaya. Nah, inilah norma sopan santun yang mengatur bagaimana kita bersikap dan berkelakuan secara tepat dan benar. Nah, selain itu ada norma adat istiadat. Nah, apa ini adat istiadat? Yaitu norma budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Nah, norma budaya ini biasanya mengikat dalam suatu masyarakat. Seperti apa? Misalnya norma budaya, bagaimana misalnya melestarikan suatu budaya, menghargai nilai budaya, dan juga mempelajari nilai budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Seperti ada norma budaya adat istiadat berupa norma budaya suku Jawa, Madura, lalu Kalimantan, Medan, dan lain sebagainya. Tentu ini berbeda-beda. Misalnya contoh norma adat istiadat, misalnya kalau kita bertemu dengan orang Jepang, ketika orang Jepang itu makan sambil mengangkat mangkoknya sambil mengecap. Nah, itu kalau orang Jepang bilang itu sangat disukai. Kenapa? Karena dianggap bahwa penyajian makanannya sangat enak. Nah, sehingga lahap. Nah, berbeda dengan norma adat istiadat seperti orang Jawa ketika makan sambil mangkoknya piringnya diangkat, apalagi berkecap, nah akan dinilai tidak sopan. Ini orang kok marah banget. Jangan-jangan udah nggak makan 3 hari. Kok begini amat? Nah, ini berbeda. Oleh sebab itu, norma adat istiadat ini dipengaruhi oleh budaya yang dianut dari suatu suku. Nah, ada terkadang timbul suatu perbedaan. Lalu ada norma agama. Apa itu norma agama? Yaitu norma yang mengatur mengenai kehidupan manusia terhadap perilaku, pola sikap, yang dimana diatur keseluruhannya berdasarkan dari pedoman, prinsip, dan nilai berdasarkan dari kitab suci masing-masing terhadap nilai agama yang diatur. Tentu norma agama sanksinya pelanggarannya itu nanti ketika misalnya mohon maaf seseorang sudah meninggal dunia baru mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah, apa yang telah diperbuat di dunia ini selama hidup. Nah, inilah norma agama. Lalu ada norma asusila. Ada yang tahu apa itu norma asusila? Yang hidup berkembang di dalam suatu masyarakat yang menjadi sebuah prinsip dalam hidup, pedoman yang mengatur terhadap kehidupan dan perilaku manusia. Seperti apa sih itu norma asusila? Norma asusila itu apa? Coba, norma asusila. Ada yang mau ngasih pendapat? Ya. Norma terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Seperti contoh, mohon maaf, saya ambil contoh yang ekstrim. Misalnya melihat orang bertelanjang di jalan, pasti orang akan mengatakan ini orang normal atau enggak. Nah, kalau mohon maaf, kalau orang gila kan dimaklumi. Nah, tapi kalau orang normal, ini orang kok segitu amat, susilanya di mana? Kok nggak ada rasa malunya? Nah, ini dia yang contoh dari norma susila. Nah, pelanggaran terhadap norma susila ini dinamakan asusila. Nah, berdasarkan nilai etika ini akan timbul suatu pertanyaan. Tadi sudah menjelaskan Pak mengenai norma dan etika secara umum. Di mana peranan dari norma atau etika secara bisnis? Bukankah bisnis hanya mengejar suatu keuntungan Pak atau profit? Lalu apa dalam bisnis itu perlu namanya etika? Jawabannya bahwa di dalam bisnis memang tujuannya adalah mencari keuntungan, tapi
Ketika bisnis mencari keuntungan dan melakukan upaya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan ketentuan, aturan, lambat laun bisnis tersebut akan hilang kepercayaannya di dalam suatu masyarakat. Nah, oleh sebab itu, etika dalam bisnis itu perlu supaya menjaga keseimbangan terhadap para pelaku terhadap bisnis atau pihak-pihak yang berkepentingan, supaya menjaga kelangsungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, apa tujuan daripada etika bisnis? Pasti dalam penerapan dan pelaksanaan etika bisnis pasti memiliki tujuannya. Yaitu apa tujuannya? Yaitu pertama, yang tadi saya sudah katakan, menjaga keseimbangan terhadap para pelaku bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang dinamakan stakeholder. Nah, siapa saja stakeholder? Seperti pertama, government atau pemerintah. Nah, dalam etika bisnis, para pelaku bisnis seperti industri ataupun yang bergerak dalam bidang jasa perlu memperhatikan etika bisnis dari dalam pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat suatu aturan dalam mengatur bagaimana bisnis itu bisa dijalankan. Namun, apabila pihak daripada pemerintah ini diabaikan oleh para pelaku bisnis, maka bisa kelangsungan hidup dari industri atau pelaku bisnis akan menjadi hilang. Seperti apa? Seperti contohnya, apabila para pelaku bisnis itu mempekerjakan pekerja dengan memberikan kesejahteraan yang tidak fantas, maka apa yang terjadi? Para pekerja itu bisa melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, nanti apabila sudah dibuktikan terjadi pelanggaran, maka pelaku bisnis ini apa? Berdasarkan etika bisa dikenakan sanksi seperti denda, lalu seperti surat izin pendirian usaha dicabut. Nah, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa melakukan bisnis kembali. Nah, oleh sebab itu, stakeholder seperti government memiliki nilai yang penting untuk diperhatikan dalam etika bisnis. Nah, selanjutnya consumer. Nah, atau konsumen. Seperti apa konsumen itu? Yaitu yang membutuhkan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau industri. Nah, ketika misalnya suatu perusahaan tidak memperhatikan etika, seperti contoh produk yang dihasilkan minuman air mineral ini, misalnya tidak memenuhi standar kesehatan, tidak memenuhi standar kualitas, misalnya namanya air mineral tiba-tiba airnya kotor, berbau, dan tidak lagi jernih, tapi dijual. Nah, apa yang terjadi? Nah, secara etika konsumen akan kecewa. Kalau konsumen kecewa apa nih? Dia bisa bercerita kepada konsumen yang lain bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berupa air mineral, produknya tidak higienis yang bisa membahayakan kesehatan bagi konsumen. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus dan perusahaan hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas produk, maka cepat atau lambat perusahaan tersebut akan menuju ke bangkrutan. Kenapa? Karena akan ditinggalkan konsumen. Ketika konsumen kecewa, perusahaan tidak memperhatikan etika terhadap nilai keamanan dan kesehatan terhadap konsumen, maka produknya akan ditinggalkan. Nah, bahaya yang lebih lanjutnya itu apa? Nah, kalau tercium oleh media sampai pemerintah tahu bahwa nantinya bisa dikenakan sanksi. Berdasarkan apa? Yaitu adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pesaing. Nah, ada yang masih pendapat mengapa dalam etika bisnis pesaing itu perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan bisnis berdasarkan nilai etika. Ya. Kalau misalkan kita kan punya usaha terus pesaing kita nih kayak dia jual harga lebih murah
persaingan, maka ini diperlukan supaya menciptakan persaingan yang sehat, yang tidak merugikan kepada para pelaku bisnis. Oleh sebab itu diperlukan nilai etika berdasarkan dari undang-undang nilai persaingan. Seperti misalnya contoh, ketika suatu perusahaan menghasilkan suatu produk dari kreativitas dan inovasi, maka perusahaan-perusahaan yang lain tidak boleh melakukan pembajakan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, oleh sebab itu di Indonesia juga dilindungi beberapa undang-undang hak cipta, lalu ada undang-undang mengenai merek dagang, merek usaha, dan lain sebagainya. Nah, lalu supplier, seperti apa nih supplier? Ada yang masih memberikan contoh seperti apa penerapan etika berdasarkan pihak yang berkepentingan di dalam bisnis terhadap supplier. Nah, ketika orang melakukan kegiatan bisnis memerlukan bahan baku, dia bekerja sama dengan supplier, tetapi pelaku bisnis atau perusahaan tersebut tidak bisa memegang suatu janji. Misalnya, Pak, kalau Pak kirim 500 unit bahan baku, misalnya 500 ton terigu. Nah, katakanlah perusahaan tersebut bergerak dalam industri roti. Nanti setelah itu 2 bulan kemudian akan saya bayar. Ternyata tidak dibayarkan, ditagih susah, entar sok. Kalaupun ditagih lebih galak yang punya utang. Nah, apa yang terjadi? Nah, pasti supplier tersebut akan kecewa. Nah, bisa saja supplier tersebut karena adanya rasa kesal dan kecewa, dia bisa mengajukan tuntutan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Nah, terhadap adanya itikat yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mau membayar berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan bisnis yang dilakukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa saja supplier itu bercerita, tolong jangan bekerja sama dengan perusahaan ini, sebab perusahaan ini sudah tidak lagi memiliki itikat yang baik dalam bisnis. Nah, setiap ditagih terhadap kerjasama, padahal saya sudah mengirim bahan baku yang diperlukan, nah tidak mau membayar. Nah, maka dari itu apa? Dalam jangka panjang bisa menghambat keberlangsungan bisnis yang dilakukan perusahaan, produksi menjadi tidak bekerja dengan baik atau tidak efektif, lalu bisa menghambat mengenai keuntungan yang bisa diperoleh dalam perusahaan, lalu juga ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga harus memperhatikan masyarakat. Ketika suatu perusahaan itu mendirikan pabrik, misalnya pabrik tekstil, maka dia harus memperhatikan bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan. Ketika kegiatan bisnis itu dilakukan, menghasilkan suatu barang, terjadi ada beberapa barang atau beberapa kegiatan produksi yang akan dibuang atau tidak terpakai, maka perusahaan harus memikirkan bagaimana ketika ada yang tidak terpakai, bagaimana dibuangnya yang tidak mencemari, baik mencemari tanah, udara maupun air. Nah, kalau tidak diperhatikan apa yang terjadi, masyarakat bisa mengadu. Nah, seperti yang pernah terjadi kalau kalian ingat dalam kasus misalnya ternak ayam yang pernah dibangun di daerah Jawa Barat. Setelah itu masyarakat merasa lingkungan pada saat membuka ternak ayam, lingkungan di sekitar menjadi bau, lalu airnya tercemar oleh berbagai kotoran dari ternak ayam tersebut. Lalu pada saat ayam tersebut dipotong, ada beberapa organ-organnya yang tidak digunakan, itu dibuang sembarangan sehingga mencemari kondisi lingkungan. Akhirnya masyarakat pada saat itu kesal karena ditegur baik-baik tidak dilakukan atau tidak diindahkan, maka dia mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, KDM. Nah, akhirnya KDM bertindak
Dengan apa? Dengan memberikan peringatan yang tegas. Tolong Pak, kalau selama 3 bulan ini Bapak tidak memperhatikan tentang kondisi analisis mengenai dampak lingkungan, maka perusahaan ini secara 3 bulan akan ditutup. Nah, inilah mengapa diperlukan adanya etika bisnis. Nah, selain itu, penggunaan etika bisnis apa? Selain menjaga keseimbangan terhadap kepentingan di dalam bisnis, baik itu pemerintah, konsumen, pesaing, supplier, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan etika bisnis yang lain? Ada yang mau kasih komentar? Silakan. Yaitu, ada yang mau memberikan komentar? Dapat dipercaya Pak. Oke, dapat dipercaya, dapat meningkatkan image, lalu trust, kepercayaan. Nah, ya, Citra baiknya. dia dapat meningkatkan citra baik, nama baik perusahaan. Ketika perusahaan itu melakukan etika bisnis secara konsisten, maka akan dipercaya. Seperti contohnya, produk tersebut akan disukai konsumen karena menjaga kualitas, nilai keamanan, dan lain sebagainya, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, maka produk tersebut akan semakin dipercaya, akan meningkatkan nilai kepercayaan konsumen sehingga produk tersebut dapat ditingkatkan nilai produksinya sehingga perusahaan berdampak positif terhadap apa? Peningkatan bisnis seperti nilai keuntungan dan lain sebagainya. Lalu apalagi maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai keberlangsungan hidup perusahaan kalau dia menjalankan nilai etika. Berbagai pelanggaran-pelanggaran, ketentuan, aturan yang ditetapkan pemerintah dia taati dengan baik, maka keberlangsungan hidup perusahaan tersebut atau eksistensi dari perusahaan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di dalam hal etika, maka perusahaan di dalam melaksanakan dan menerapkan etika harus berdasarkan nilai prinsip atau pedoman, yaitu pertama tadi yang sudah disebutkan, kejujuran. Seperti apa sih prinsip kejujuran dalam bisnis? Bukankah bisnis itu mencari keuntungan? Ngapain harus jujur? Nah, ada orang mengatakan yang halal aja susah Pak. Nah, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana nilai kejujuran? Apakah kejujuran itu membawa keuntungan bagi perusahaan atau tidak? Nah, bagaimana jawabannya? Iya, membawa keuntungan tapi dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Ketika perusahaan itu konsisten menerapkan etika bisnis dalam hal kegiatan bisnis untuk menghasilkan suatu barang, maka akan membawa keuntungan untuk perusahaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip etika harus berdasarkan kejujuran. Seperti apa kejujuran? Misalnya, sampaikanlah informasi yang sebenarnya ketika misalnya menghasilkan suatu produk berupa makanan, tampilkan informasinya secara tepat dan benar. Produk itu kandungannya apa saja. Nah, kalau produk itu berupa obat, maka jelaskan obat tersebut apakah ada efek samping, apakah obat tersebut kategori obat yang keras, apakah kategori obat tersebut bisa diperjualbelikan secara umum, ataukah obat tersebut perlu adanya rekomendasi surat dari dokter. Nah, ini harus disampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Seperti contohnya yang lain, ketika produk itu berupa produk elektronik, nah sampaikanlah dengan jelas informasi tersebut dalam bentuk manual book, bagaimana cara penggunaan produk elektronik tersebut dengan baik, nah dan lain sebagainya. Lalu prinsip etika berdasarkan nilai keadilan. Seperti apa sih keadilan? Berdasarkan nilai prinsip keadilan. Seperti apa? Berdasarkan nilai prinsip keadilan. Saya Pak. Ya. Kalau menurut saya keadilan ini prinsipnya misalkan ada seorang bos di perusahaan dan dia itu tidak memperlakukan karyawannya secara upaya ini mengistimewakan, yang satu lagi kena diskriminatif itu dari perusahaan. Oke. Itu kan tidak adil ya. Betul.
Nah, jadi keadilan itu apa? Perlakukanlah para pelaku kepentingan bisnis secara tepat dan benar ketika sudah melaksanakan kewajiban, maka berikanlah haknya. Seperti misalnya tadi, ketika perusahaan atau industri merekrut pekerja, ketika sudah bekerja dengan rajin, giat, tekun, produktif, lalu menunjukkan loyalitas dan dedikasi kepada perusahaan, maka sudah sepantasnya etika itu ditunjukkan. Seperti apa? Para pelaku bisnis perhatikan kesejahteraannya. Nah, apakah misalnya gaji yang diterima, bonus, insentif sudah layak memenuhi kebutuhan bagi para pekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu apa lagi? Nah, perlakukan para pekerja itu dengan proporsional, seperti tidak ada diskriminasi dalam bentuk etnis, suku, agama, ras, golongan, tapi perlakukanlah dengan baik para pekerja sesuai dengan apa? Nilai-nilai kemanusiaan atau etika bisnis. Nah, inilah keadilan. Nah, keadilan contoh yang lain apa? Ketika konsumen membeli suatu produk, dia telah mengorbankan uang yang dikeluarkan dari penghasilannya, maka sudah sepantasnya ketika konsumen itu komplain terhadap produk, perlakukanlah dengan baik. Karena kenapa? Karena konsumen telah melakukan kewajibannya berupa apa? Membayar produk tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh sebab itu, ketika produk tersebut misalnya tidak memenuhi harapan atau kualitasnya jelek, ketika konsumen komplain, maka penuhi nilai keadilan seperti apa? Adanya garansi yang diberikan dan lain sebagainya. Lalu ada tanggung jawab. Nah, seperti apa sih bentuk tanggung jawab? Oke, adanya tanggung jawab berupa ketika konsumen membeli suatu barang, dia rela mengeluarkan uangnya dari penghasilan yang diperoleh dan didapat, maka sudah sepantasnya para pelaku bisnis atau industri atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa, maka harus bertanggung jawab. Misalnya handphone dipakai secara normal, nah tiba-tiba baru beli 2 minggu, tiba-tiba rusak. Nah, secara tanggung jawab, maka produsen atau toko yang menjual handphone tersebut harus bertanggung jawab seperti mengganti. Nah, secara pantas karena sudah merugikan konsumen. Ini baru beli 2 minggu, dipakai secara normal, tapi rusak. Nah, oleh sebab itu perlu adanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dalam bentuk yang lain apa? Seperti contohnya kasus perusahaan KIT. Masih tahu perusahaan KIT, ketika perusahaan KIT itu diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, ternyata obat penyemprot nyamuk itu mengandung zat berbahaya. Maka secara tanggung jawab, HIT harus meminta maaf kepada masyarakat berupa di berbagai media, baik media cetak, elektronik, media televisi atau media sosial, dan menarik keseluruhan produk tersebut. Nah, ini merupakan sebuah nilai bentuk tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawab yang lain apa? Seperti perusahaan rokok harus memberitahukan kepada hal-hal layak ramai, seperti misalnya ini bungkus rokok, maka harus diberitahukan peringatan kalau orang mengkonsumsi rokok bisa menyebabkan, kalau wanita hamil bisa menyebabkan gangguan pada janin, untuk jangka panjang misalnya dapat menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bentuk etika bisnis terhadap perusahaan rokok, ketika ada produk rokok itu selalu dicantumkan dengan berbagai macam bentuk jenis penyakit. Nah, inilah contoh dari tanggung jawab dalam penerapan nilai etika. Nah, lalu berdasarkan nilai prinsip kebajikan
kebenaran. Seperti apa sih kebenaran? Yang sesuai fakta, Pak. Oke, sesuai dengan fakta, nilai realitas yang sesungguhnya. Misalnya ketika produk tersebut, contohnya produk makanan, cantumkanlah dengan sesungguhnya. Tidak ada manipulasi terhadap data dan informasi mengenai kandungan zat di dalam makanan tersebut. Bahkan cantumkanlah dengan sebenarnya, misalnya produk makanan tersebut ada kadaluarsanya, maka kadaluarsanya itu harus benar. Jangan kadaluarsanya itu berupa bentuk penipuan ketika dikonsumsi malah mengganggu kesehatan bagi konsumen, misalnya seperti keracunan pada makanan. Nah, oleh sebab itu perlu adanya nilai kebenaran. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, tentu untuk menerapkan suatu etika, perusahaan atau industri perlu ada upaya dalam hal menegakkan nilai etika. Upaya-upaya dalam menegakkan nilai etika dalam suatu perusahaan atau suatu industri terhadap bisnis yang dijalankan bisa dengan melalui upaya yang dinamakan kode etik. Nah, ada yang tahu kode etik? Sering juga disebut sebagai bahasa Inggrisnya Code of Conduct. Nah, ada yang tahu apa itu Code of Conduct? Yaitu kode etik yang ada dalam suatu perusahaan atau industri. Apa sih kode etik? Ya, Sesuai prinsip norma. iya, sesuai dengan prinsip dan norma yang perlu diberitahukan, diajarkan kepada karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis. Seperti contoh, kalau perusahaan melakukan industri, bagaimana sih melakukan industri menghasilkan suatu barang dengan benar tanpa merugikan konsumen? Maka perlu diajarkan mengenai kode etik, mengenai ketentuan, regulasi, peraturan, sanksi-sanksi apa yang akan diberikan, bagaimana jika terjadi pelanggaran, nah apa sanksinya, bagaimana pembuktiannya, dan juga norma-norma apa yang perlu ditaati ketika bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya pelanggaran terhadap kode etik itu diberikan sanksi. Berupa apa sanksinya? Kalau pelanggarannya dinilai kecil, bisa teguran secara lisan. Tapi kalau pelanggarannya dinilai berat, yang bisa menyebabkan nama baik perusahaan terancam, maka bisa dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja, atau pekerja tersebut bisa diajukan kepada tuntutan secara hukum. Nah, kalau pelanggaran itu dinilai sedang, tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan, maka bisa diberikan misalnya dalam bentuk tertulis. Surat cinta perusahaan kepada pekerja dalam bentuk apa? Surat peringatan 1 tidak diindahkan, misalnya karyawan surat terlambat lagi, kasih lagi surat cinta 2, SP surat peringatan kedua. Ternyata surat peringatan kedua enggak mempan juga, malah tambah parah, sering lambat, lalu sering main HP. Nah, pada saat jam kerja, nah malah tidak bekerja, malah sibuk main Mobile Legends, main Free Fire, nah tidak bekerja dengan baik, dikasih fasilitas komputer malah buka media sosial, malah buka Facebook yang lebih lama dibandingkan bekerja. Nah, akhirnya nggak mempan juga surat peringatan 1, surat peringatan 2, baru perusahaan memberikan surat peringatan ketiga dengan adanya sanksi. Sanksinya apa? Bisa 1, dikenakan berupa hukuman seperti perusahaan memberikan denda, misalnya memotong uang makan atau transport atau bonus atau insentif, atau menunda kenaikan jabatan dari karyawan tersebut. Nah, tapi kalau tidak diindahkan juga, yang terakhir maka mau tidak mau dilakukan, yaitu apa? Pemecatan hubungan kerja secara tidak formal. Nah, ini dia. Nah, agar pekerja menjalankan nilai etika berupa code of conduct, apa yang perlu dilakukan? Selain peraturan, regulasi, apa yang perlu dilakukan? Nah, ada yang kasih komentar?
disosialisasikan apa kode etiknya, misalnya menjaga nama baik perusahaan, lalu bekerja dengan jujur, dengan bertanggung jawab, tidak mencuri aset perusahaan, tidak melakukan manfaat data, tidak melakukan korupsi atau nepotisme dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Pelatihan mengenai etika bisnis. Apa lagi? Sosialisasi. Oke, betul, melakukan sosialisasi. Misalnya para manajer, pimpinan, mengumpulkan semua karyawan untuk mensosialisasikan mengenai peraturan dan regulasi yang harus dijalankan. Misalnya, etika bisnis yang diterapkan bekerja dengan disiplin, dengan bertanggung jawab, seperti datang kerja dengan tepat waktu, toleransi keterlambatan, misalnya kerja 10 menit atau 15 menit, lalu menjelaskan misalnya tidak melakukan upaya dalam hal tindakan indisiplin seperti istirahat jam 12, biasanya kan jam 1 ini istirahatnya karyawan bisa jam 2, jam 3 baru datang lagi ke kantor. Nah, perlu disosialisasikan atau diberitahukan. Nah, apalagi yang bisa dilakukan untuk menegakkan nilai etika bisnis agar para pekerja bekerja dengan sesuai dengan ketentuan aturan. Harus adil, Pak. Ya, Membuat peraturan tertulis ditempel di setiap mading gitu. oke. Nah, adanya ketentuan dan aturan-aturan yang dijalankan dengan tegas, seperti jangan pandang bulu ketika terjadi kesalahan. Perusahaan harus memberikan sanksi dengan apa? Dengan bertanggung jawab, perlu dibuktikan juga kesalahannya itu apa. Nah, setelah itu apa? Setelah adanya ketentuan, tegakkan nilai keadilan, seperti memperlakukan karyawan dengan benar ketika ada pelanggaran. Nah, lihat jenis pelanggarannya apa, berikan sanksinya. Jangan mentang-mentang karyawannya dekat dengan pimpinan, dekat dengan manajer atau bawaan dari bos, direktur, maka ketika ada kesalahan tutup mata, cari aman. Nah, ini akan menyebabkan rusaknya terhadap penerapan nilai etika dalam bisnis. Nah, perlu adanya tindakan disiplin. Misalnya, karyawan menjaga nilai etika bisnis dengan baik, menjalankan bekerja sesuai dengan atau menegakkan nilai etos kerja. Maka perusahaan harus memberikan dalam bentuk apa? Tindakan disiplinnya berupa penghargaan. Berikan penghargaan, bisa dalam bentuk sertifikat, kenaikan jabatan, bonus, insentif, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada karyawan yang malas. Bekerja asal-asalan, tidak bertanggung jawab. Nuntutnya selalu gaji mulu, tapi kerjanya tidak beres, misalnya tidak sesuai dengan hasil atau standar yang telah ditetapkan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi. Perlu tindakan disiplin, yaitu apa? Memberikan suatu teguran secara lisan, lalu memberikan peringatan tegas. Misalnya, kamu kalau kerjanya nggak beres begini, terus kamu lakukan, maka jangan salahkan saya apabila ada surat peringatan. Ini dia, memberikan tindakan yang tegas. Berikan surat peringatan. Lalu kalau surat peringatan tidak mempan juga, tidak ada perubahan perilaku yang baik, maka berikanlah hukumannya, sanksi. Kalau sanksi tidak lagi diindahkan, yaitu apa? Berikan akhir pemutusan hubungan kerja secara tidak formal. Apabila dalam suatu perusahaan menegakkan nilai etika bisnis, apabila ada orang yang mengungkapkan
kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran, misalnya tindakan korupsi, markup data, manipulasi terhadap laporan pajak misalnya, dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan whistleblower. Nah, apa ini whistleblower? Ada yang mengasih komentar whistleblower? Kalau dalam diterjemahkan secara langsung, nah whistleblower itu boleh dikatakan peniup fluid. Nah, berarti apa? Orang yang bersuara terhadap kebenaran, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang berupaya untuk menegakkan apa? Nilai integritas dalam melaksanakan etika bisnis. Ketika orang yang menegakkan nilai etika bisnis itu terganggu, nah terhadap kegiatan praktek-praktek tidak sehat dalam bisnis, dan dia mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan? Nah, terhadap whistleblower, apa yang perlu dilakukan? Ataukah perusahaan mengatakan, suci Anda, saya benar aja, di dunia ini nggak ada orang yang benar. Nah, seperti mohon maaf pernah yang dilakukan oleh menteri kita yang mengatakan, itu gak bagus di negara kita, sedikit-sedikit tangkap tangan OTT, apa itu OTT? Ya, kalau bersih amat nantilah di surga. Kalau masih di dunia ya melakukan pelanggaran sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Nah, pasti kalian tahu siapa yang ngomong seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita ingin menegakkan nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, tetapi nah ketika ada orang yang mengungkapkan kebenaran tersebut, nah dia sebagai penyuara, nah apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita bilang, wah so benar nih, so suci? Nah, seperti yang tadi dikatakan, kalau benar-benar amat nantilah di surga. Nah, ya curang-curang sedikit nggak apa-apa lah. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau ada whistleblower? Yang dukung, Pak. Oke, memberikan dukungan, support, lalu apalagi kita berikan. Nah, diberikan perlindungan. Nah, informasi tersebut kita dengar, lalu kita cari faktanya supaya bisa mengungkapkan kecurangan tersebut agar menjadi peringatan supaya tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu whistleblower ini perlu mendapatkan perlindungan. Nah, karena dia apa? Dia sebagai peluit yang menyuarakan kebenaran terhadap pelanggaran nilai etika dalam bisnis. Nah, oleh sebab itu, penegakan nilai etika bisnis itu sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Nah, seperti apa contohnya? Seperti contohnya, kenapa dalam pemerintahan kita sulit sekali untuk memberantas korupsi? Ketika ketahuan korupsi itu terjadi, ya 6 tahun. Nah, habis 6 tahun potong ini potong itu, cuma penjara bebas nanti 2 tahun, 3 tahun sudah selesai. Sedangkan orang yang maling ayam digebukin sampai bonyok, mukanya nggak berbentuk. Nah, sehabis itu penjaranya sama maling ayam dengan orang korupsi miliaran triliunan sama 6 tahun. Nah, kalau seperti itu berarti rusaknya nilai etika bisnis. Apa yang menyebabkan rusaknya nilai etika bisnis ini? Budaya organisasi yang buruk yang dipelihara dan dijaga terus-menerus, dan tidak adanya upaya secara niat, ketulusan dan keberanian untuk membongkar budaya organisasi yang buruk. Nah, untuk itulah maka etika bisnis dipengaruhi juga oleh faktor budaya. Nah, ketika budaya yang negatif seperti korupsi, kolusi, nepotisme ini dipelihara dan dijaga terus-menerus, maka ini menjadi sebuah nilai kebiasaan. Seperti apa? Tadi contoh seorang menteri menganggap bahwa ya korupsi sedikit nggak apa-apa lah,
di dunia ini nggak ada yang bersih-bersih amat. Nah, ini yang terjadi. Jadi menganggap bahwa melakukan kecurangan itu hal yang biasa. Nah, karena kenapa? Budaya organisasi yang buruk itu selalu dijaga atau dipelihara. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira mengenai etika dalam bisnis? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, penegakan etika bisnis juga dipengaruhi oleh nilai individu. Seperti apa nilai individu? Bagaimana karakter, sifat, perilaku seseorang, nilai-nilai dan prinsip dalam hidupnya ini akan mempengaruhi. Serta bagaimana lingkungan terhadap diri atau pribadi personal. Misalnya bagaimana lingkungan dia tempat untuk bermain atau berkumpul, lalu bagaimana pola didik, pola asuh dari suatu keluarga yang dipengaruhi oleh orang tua, dari pola didik ayah dan ibu, ini juga akan memberikan pengaruh. Nah, penegakan nilai etika juga secara individu dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan seseorang. Nah, oleh sebab itu, penerapan nilai etika bisnis yang diterapkan secara individu sifatnya dimensional. Yaitu apa? Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan nilai etika dalam bisnis. Nah, tentu ini nanti akan mempengaruhi terhadap perilaku. Seperti apa terhadap perilaku? Kalau seseorang memiliki prinsip dalam hidupnya, ya bohong dikit-dikit nggak apa-apa lah. Lalu apa yang terjadi? Maka bohong itu menjadi sebuah kebiasaan. Menganggap bahwa bohong itu bukan kecurangan, tapi hal yang lumrah. Nah, ini dia. Nanti nilai individu berupa dimensional ini nanti akan mempengaruhi terhadap pola perilaku, sikap, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh tujuan goal. Nah, apa tujuannya dari penegakan nilai etika yang dilakukan secara individu? Apakah nanti penegakan etika tujuannya untuk kepentingan bersama, menjaga para stakeholder atau pemangku kepentingan? Nah, apa tujuannya? Nah, ini sangat mempengaruhi dalam penerapan etika secara individu, baik yang dilakukan oleh manajer, pimpinan perusahaan, atau pemilik usaha maupun pekerja. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ditanyakan, maka selanjutnya saya akan bahas bahwa di dalam pelaksanaan berupa etika, bahwa pelaksanaan etika tersebut juga sangat dipengaruhi oleh informasi. Ketika seseorang mendapatkan informasi secara tepat dan benar mengenai bagaimana suatu penyelenggaraan, misalnya negara, pemerintah menjalankan etika berdasarkan good corporate governance, yaitu menyelenggarakan misalnya pemerintahan dengan jujur, dengan adil, dengan bijak, nah, dan mendapatkan informasi secara benar, apa dampaknya? Maka ini akan berpeluang apa? Bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menginspirasi bagaimana menegakkan nilai etika untuk menjalankan etika dalam bisnis. Seperti tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga adanya etika seperti memberikan perhatian terhadap konsumen, pekerja, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini akan berpeluang. Berpeluang yaitu apa? Berpeluang
namanya siapa? Ya siapa gitu kan. Wiki biasa hidup menjalankan nilai disiplin ketika dia berkendara dengan temannya dengan sepeda motor, ketika temannya itu menyerobot lampu merah, maka Wiki akan memberikan, woi, robot lampu merah lu, nggak tahu aturan, kalau bahaya nabrak gimana? Biarpun nggak dijaga polisi, tetap namanya lampu merah harus berhenti, jangan nyolong bro. Anak kamu dekat, nah saya ngomong, yang bener lo, udah kuliah juga malu-maluin di kalah guru. Nah, seperti itu. Maka orang yang akan menegakkan etika dia akan berpeluang dengan apa? Influence mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya untuk menjalankan dan menegakkan nilai etika dalam kehidupannya, seperti dalam etika bisnis. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira? Nah, kalau tidak ada, silakan kelompok bahas dulu mengenai tanggung jawab sosial. Nanti akan saya review kembali. Nah, silakan. Oke, di sini saya akan bahas mengenai hidup. Ada konsumeris. Konsumeris adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Gerakan ini menjadi sangat kuat sejak tahun 1960-an. Ketika Presiden John F. Kennedy mencetuskan piagam hak konsumen. Ada 6 hak dasar yang menjadi fokus utama dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu hak untuk keselamatan. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang aman. Produk harus dilengkap dengan petunjuk yang jelas dan telah diuji oleh produsen. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sebelum membeli, seperti label nutrisi pada kemasan makanan. Yang ketiga, hak untuk memilih. Konsumen harus memiliki banyak pilihan produk dari berbagai produsen. Pemerintah juga harus mendorong persaingan yang sehat melalui undang-undang anti monopoli. Terus yang keempat, hak untuk didengar. Suara atau keluhan konsumen harus didengar dan manajemen perusahaan pun sadar bahwa mengabaikan keluhan bisa berdampak buruk bagi perusahaan. Yang kelima, hak atas pendidikan konsumen. Tambahan pada tahun 1975 oleh Presiden Gerald Ford, konsumen berhak mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka. Yang terakhir, hak atas pelayanan. Ditambahkan pada tahun 1994 oleh Presiden Bill Clinton, konsumen berhak atas pelayanan yang sopan, nyaman, responsif, dan berjuang. Nah, di sini ada gerakan konsumerisme didukung oleh beberapa pilar penting. Yang pertama itu ada advokat konsumen, individu dan organisasi yang secara aktif melindungi hak konsumen seperti Ratmaker. Yang kedua ada undang-undang dan regulasi. Ini sangat penting. Pemerintah mengesahkan berbagai undang-undang untuk melindungi konsumen. Beberapa contoh legislasi yang diusulkan pada tahun 2009 adalah Undang-Undang Badan Perlindungan Keuangan Konsumen tahun 2009 dan Undang-Undang Akuntabilitas dan Transparansi. Yang ketiga ada pendidikan konsumen. Program